Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Hamdan liman qala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian, menciptakan kehidupan adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian wahai manusia, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Fudail rahimahullahu ta'ala mengomentari ayat ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu orang yang paling baik amalnya adalah orang yang paling ikhlas dalam beramal, dan orang yang beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innal amala idza kana khalisan walam yakun sawaban lam yuqbal, wa idza kana sawaban walam yakun khalisan lam yuqbal, hatta yakuna khalisan wa sawaban, khalisan lillahi ta'ala wa sawaban ala sunnati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara tentang ikhlas, satu hal yang mudah diucapkan, mudah dikatakan, akan tetapi menjadi sulit dalam realisasi mengamalkan satu amalan. Maka makna daripada keikhlasan adalah memurnikan tujuan, bertaqarrub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang mengotorinya. Artinya menjadikan Allah lah satu-satunya tujuan dalam seluruh ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian amal-amal kita kemudian masih terselubung dengan pingin dipuji oleh manusia, masih terselubung dengan pingin mendapatkan dunia, karena itulah hal-hal yang mengotori daripada keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita memandang amalan itu kecil atau besar secara zahirnya, akan tetapi pandanglah untuk siapa kita beramal. Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan, rubba amalin saghirin tu'adzibuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil secara zahir dipandang oleh manusia menjadi sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena ketulusan, keikhlasan seorang yang beramal itu. Begitu juga betapa secara zahir amalan itu besar dipandang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena ketulusan dan niat seseorang yang beramal itu. Artinya apa? Yang menjadi patokan pahala, jaza di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan karena amalan semata, bukan karena besarnya amalan itu semata, tetapi untuk siapa seorang itu beramal, untuk siapa kemudian amalan itu ditujukan. Bagi orang-orang yang ikhlas, bagi orang-orang yang mempunyai hati yang jernih, akan memperuntukkan, mempersembahkan seluruh amalan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberi kabar kepada kita bahwa ada 3 amalan yang sangat besar, yang secara zahir amalan itu besar, pahalanya pun besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi pelakunya tidak dapat pahala sama sekali, bahkan dilempar ke neraka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun ustusida. Kelak di hari kiamat akan dihisab. Siapa itu? Rajulun ustusida, orang yang kemudian berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia syahid. Fa'utiya bihi, kemudian didatangkanlah orang itu, fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nikmat yang Allah beri ketika dia di dunia. Qala fama amilta fiha. Allah Subhanahu mengatakan, fama amilta fiha, apa yang kau perbuat ketika engkau di dunia saya beri nikmat yang agung dengan diberi kesempatan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala qataltu fika hatta ustushittu. Kemudian orang itu mengatakan, saya engkau beri nikmat bisa berjuang dan kemudian saya meninggal ketika saya berjuang, syahid ketika saya berjuang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
Qala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqal jari'un. Kamu bohong, akan tetapi kamu melakukan itu karena kamu ingin disebut pahlawan. Tsumma umira bihi fasukhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk melemparkan neraka. Amalan yang sangat besar, yang sangat agung. Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan wadhirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Yang kedua, amalan yang agung, yang besar, pahalanya besar, akan tetapi menjadi kecil, bahkan sama sekali tidak ada pahalanya, adalah warajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Seorang yang belajar ilmu wa 'allamahu dan mengajarkannya, wa qara'al Qur'an, dan yang membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Fa'utiya bi, kemudian orang itu didatangkan pada hari kiamat. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafa. Kemudian Allah mengingatkan nikmat yang Allah berikan ketika dunia. Qala fama amilta fiha. Allah mengatakan, apa yang telah kamu perbuat ketika aku dulu di dunia memberi nikmat kamu, memberi kesempatan kamu untuk belajar, untuk mengajar, untuk menghafalkan Al-Qur'an, untuk mempelajari Al-Qur'an. Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, saya dulu belajar ilmu untuk kamu. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan saya juga mengajarkan untuk kamu dan membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an untuk kamu ya Allah. Maka Allah mengatakan kadzabta, kamu berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alimun wa qara'tal Qur'an liyuqal qari'un. Akan tetapi kamu dulu belajar itu biar dikatakan bahwa kamu adalah orang yang alim. Wa qara'tal Qur'an liyuqal qari'un. Begitu juga kamu menghafal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an agar kamu dikatakan orang yang pandai membaca Al-Qur'an, orang yang pintar tentang Al-Qur'an. Kemudian tsumma umira bihi fasukhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Dan amalan yang ketiga, wa rajulun wasa'allahu alaihi wa atahu min asrafil mali kulli. Seorang yang ketika di dunia diberi Allah Subhanahu wa taala nikmat yang banyak, harta yang banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala fa'utiya bi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafa. Mendatangkan orang itu dan kemudian menanyakan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu fiha. Ya Allah, aku kemudian tidak berinfak kecuali yang Engkau perintahkan, saya infakkan semuanya harta saya untukmu ya Allah. Qala kadzabta, kamu bohong. Walakinnaka fa'alta liyuqal jawadun, akan tetapi kamu melakukan itu biar kamu itu dikatakan orang yang dermawan. Pahala itu akan datang bukan karena besarnya amalan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala memberi pahala jaza yang besar di sisinya bukan karena amalan itu secara zahir besar, bukan. Akan tetapi keikhlasan inilah yang kemudian bisa mendatangkan, mengundang pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah pandang amalan itu kecil atau besar, tapi pandanglah untuk siapa kita beramal. Orang yang ikhlas dalam beramal harusnya dia bahagia, dia senang, bergembira. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala mengenal dia, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi dia. Sebuah kisah, Rasulullah SAW pernah disuruh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menemui Ubay bin Ka'ab. Kemudian Rasulullah SAW datang ke rumahnya Ubay bin Ka'ab, lalu mengatakan, "Ya Ubay, innallaha amaroni an aqra'a alaikal Qur'an." Wahai Ubay, sesungguhnya saya datang ke sini karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membacakan satu ayat untuk engkau ya Ubay. Maka Ubay mengatakan, "Hal samanilak, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut namaku di hadapanmu?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Na'am sama kali." Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyuruh saya untuk menemui kamu, membacakan di hadapan kamu dari Al-Quran, ya Allah menyebut namamu. Faja'ala Ubay yabki, kemudian Ubay menangis bahagia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengenal Ubay, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi Ubay. Kenapa? Karena Ubay kemudian dalam beramal ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang termasuk orang-orang yang ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beramal. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.